Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ini menceritakan tanda-tanda ulama al-akhirah atau al-ulama ar-rabbaniyin. Bagaimana ciri-ciri khas ulama rabbani? Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat, yang telah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita yang bercakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap. Ada ulama akhirat dan ada ulama ad-dunya. Dan pada zaman ini kebanyakan ulama ad-dunya. Karena apa? Karena masalahnya lebih diperhatikan tentang dunia. Qala al-Imam al-Ghazali wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Wa minha, katanya di antara tanda-tanda orang-orang ulama akhirat ini, ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yaqini. Mestilah kalau dia sebagai ulama akhirat lebih memperhatikan, sangat memperhatikan bagaimana nak menguatkan keyakinan. Sebab keyakinan ni kadang dia lemah, kadang dia kuat. Kadang dia jelas, kadang tak jelas. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa demikian? Fa innal yaqina huwa ra'su malid din. Karena keyakinan ini merupakan modal di dalam agama kita. Wa ra'su malid din. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Keyakinan itu tersimpul di dalamnya segala bentuk keyakinan, segala bentuk keimanan. Maksudnya kalau orang yakin tu, itulah keimanan yang sempurna. Kata Imam Ghazali, wala budda min ta'allumi ilmi al-yaqini. Makanya itu mestilah kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Bahkan itu yang pertama yang mesti dikaji. Kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan ilmu yakin yang perlu kita pelajari ini, a'ni awailahu. Pondasi-pondasi dia, awal-awal dia, asas-asas dia. Makanya itu Al-Imam Ghazali meletakkan, selepas ini dia akan membahas tentang Kitabu Qawaidil Aqaid. Kitab yang menceritakan tentang rumusan-rumusan, kaedah-kaedah daripada akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Formula yakni. Atau prinsip. Nak kasih kata-kata yang banyak, silakan. Setelah kita mempelajari asas ini, tentunya termasuklah sifat 20 yang kita pelajari di pondok. Dan sifat 20 ini diambil daripada Al-Quran dan Sunnah untuk mempermudah bagaimana kita nak pelajari dasar pemikiran akidah ahli sunnah wal jamaah. Memanglah tidak ada dalam hadis dikatakan sifat 20 atau dalam Al-Quran telah datang kepadamu sifat 20, tak ada. Tapi begitulah yang diistinbatkan oleh ulama kita.
untuk memudahkan. Sebab di Al-Quran ini ada ayat al-muhkamat, ada ayat al-mutasyabihat. Kadang orang mengadukkan diaduk antara al-ayat al-muhkamat dan ayat al-mutasyabihat. Dia tak boleh bedakan. Dengan adanya kita belajar kaedah mengetahui sifat-sifat Allah, maka itu memudahkan kita berinteraksi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah atau ilmu tauhid. Nah, setelah kita mempelajari asas ini, kata Imam Ghazali, thumma yanfatihu lil qalbi tariquhu, maka akan terbuka di hati kita jalan untuk memperkuat keyakinan kita. Nah, walidzalika, dengan demikian, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ta'allamul yaqinah, belajarlah tentang keyakinan, bagaimana nak menguatkan keyakinan kita di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang berkaitan dengan keimanan. Sebagaimana kita pelajari pada hadis Jibril daripada 6 rukun keimanan. Nah, disertai dengan 5 rukun Islam. Kemudian dengan rukunul ihsan. Nah, apa makna daripada sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ta'allamul yaqinah wa ma'nahu jalisu al-muqinina. Nah, senantiasalah duduk bersama dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan. Nah, tentunya ulama kita yang mempunyai keyakinan. Kita tidak duduk begitu saja, duduk belajar. Kalau duduk minum kopi, minum teh, apa gunanya? Kita belajarlah sama ulama kita. Nah. Sebab semua yang ada di situ, semua ada dia punya dalil. Sifat 20 tu. Nah, ada semua. Nah, sebagai formula untuk memudahkan mengenal asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Maka dengan sifat 20 ini kita boleh mengetahui mana satu sifat keagungan Allah, mana satu sifat keindahan Allah, mana satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang paling dekat ini untuk memahami sifat-sifat yang dikemaskinikan oleh ayat Quran dan As-Sunnah adalah pandangan Asy'ariyah wal Maturidiyah dan ahlul hadis yang memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah seperti apa yang ditanamkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak semuanya pakar hadis ini memahami apa yang disampaikan. Nah, sebagian ahlu hadis hanya menyampaikan hadis saja. Bila di mana ditanya matlama atau makna pada setiap hadis, mereka tak tahu. Nah, kecuali ulama-ulama yang besar seperti Al-Imam Bukhari masalan. Makanya dia bukukan, dia punya kitab, ada kitab yang berkaitan dengan keyakinan. Dan begitulah seterusnya. Al-Imam Al-Baihaqi, orang-orang yang pakar dalam bidang akidah. Ahlul hadis maksudnya ahlul hadis yang memperhatikan masalah akidah dan membukukan dalam buku kitab mereka. Seperti Al-Imam Ibn Khuzaimah dan yang lain-lainnya. Jadi ta'allamul yaqina, belajarlah apa yang berkaitan dengan keyakinan, wa ma'nahu jalisul muqinina. Duduklah bersama dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan dan belajarlah dari mereka. Wasma'u minhum ilmal yaqini, dan dengarlah dari mereka ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Wa wadhibu 'alal iqtida'i bihim, dan senantiasalah mengikuti jejak mereka. Dalam banyak-banyak kebijakan mereka kita mesti ikuti. Waktu bersama dengan kerajaan, bersama dengan pemerintah, bersama dengan mengatasi kehidupan. Dengan adanya mereka tidak menjual agama mereka,
Nah, mereka mengajar secara cuma-cuma karena mereka melihat bahwa pengajaran ini mesti diadakan secara cuma-cuma. Nah, untuk apa kita mengikuti mereka? Bersama dengan mereka, dengar daripada mereka, dengar. Nah, talaqi maksudnya, mengikuti jejak mereka. Liyaqwa yaqinukum kama qawiya yaqinuhum. Supaya keyakinan engkau, kita maksudnya lah semuanya, kuat sebagaimana keyakinan mereka kuat. Wa qalilun minal yaqini khairum min katsirin minal amali. Keyakinan yang sedikit yang ada dalam hati kita itu lebih baik daripada amal yang banyak. Nah, kalau yakin kita lurus, nah, maka amalan kita meskipun sedikit akan digandakan. Keyakinan kita tidak betul, maka walaupun bagaimana kita bekerja untuk memperkuat, memperbanyak amal kita, Allah akan tolak. Nanti akan dibincangkan oleh Imam Ghazali lagi. Makanya itu waktu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu rajulun hasanul yaqini katsirudz dzunubi wa rajulun mujtahidun fil ibadati qalilul yaqini. Seseorang tu, ya Rasulullah, keyakinannya baik, tapi banyak dosa dia. Nah, banyak dosa dia. Dan seorang lagi itu warajulun mujtahidun fil ibadati. Dan seorang tu dia berijtihad, banyak beribadah. Qalilul yaqini. Keyakinannya sedikit. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min adamiyyin illa wa lahu dzunubun." Tidak ada manusia melainkan dia punya dosa. Dosa yang banyak, dzunubun, banyaklah. Walakin man kanat gharizatuhu al-aqla wa sajiyatuhu al-yaqina. Tetapi barang siapa yang naluri dia, akal pikiran dia. Dan begitu juga keyakinan dia. Dia punya sajiyah, tabiat dia adalah penuh dengan keyakinan. Maksudnya hatinya penuh dengan keyakinan. Sering mentadabburkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini apa yang dia tengok. Lam tadurruhu az-dzunubu. Maka dosa tidak akan merosakkan dia. Jadi dia nanti akan beristighfar kepada Allah. Kenapa? Li'annahu kullama aznaba, setiap dia berdosa, taba, dia bertobat, wastaghfara, dan beristighfar, wa nadiba, dan dia akan menyesal. Fatukaffaru dzunubuhu, maka dosa-dosanya dimaafkan. Wa yabqa lahu fadlun, maka dia tersisalah, tinggallah keutamaan dia, yaitu mempunyai keyakinan. Yadkhulu bihil jannata, dia boleh masuk dengan keutamaan itu syurga. Kan dalam hadis yang mu'tamad, seorang laki-laki itu dia tak ada yang dia punya amalan, ditimbang tak ada amalan dia, tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia kuat. Maka ditimbanglah dia punya keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka keyakinan itu mengalahkan semua dosa-dosa dia, maka dimasukkan syurga. Tapi ini tidak menandakan bahwa kita tak apalah berbuat dosa lah. Kita berusaha semampu mungkin supaya tidak terjerumus dalam perkara dosa. Kalau kita terjerumus, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dia punya dalil. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, min aqalli ma utitum al-yaqinu wa azimatus sabri. Paling sedikit yang dianugerahkan kepada kamu adalah keyakinan dan kesabaran yang kuat, yang penuh dengan azimah, yang kuat. Wa man u'tiya hadzahu minhuma, barang siapa yang
dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai bahagian daripada keyakinan dan kesabaran. Dia yakin dan dia bersabar. Nah, menyelusuri liku-liku kehidupan, lam yubali ma fatahu min qiyamil laili. Dia tak peduli ketinggalan qiyamul lail ke wa siyamin nahari, dan puasa waktu siang. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau dia punya keyakinan kuat, amalannya juga kuat. Nah, ini membandingkan orang yang tidak kuat keyakinannya, banyak amalan dia. Seorang tu keyakinannya kuat, kurang amal dia, yang mana lebih bagus? Baguslah yang keyakinannya kuat. Nah, sebab amalan yang sedikit itu Allah boleh kembangkan. Allah boleh kembangkan. Nah, wa fi wasiyati Luqman li ibnihi. Pada wasiat Luqman, Sayyidina Luqman kepada anaknya, apa yang kita dapat perolehi daripada wasiat ini? Dia kata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la yustata'ul amalu illa bil yaqini. Kita tidak dapat beramal kecuali dengan keyakinan. Ya, nah, ya, pada dasarnya gitu. Orang yang beramal, banyak berpuasa, banyak ini karena keyakinannya kuat. Pada dasarnya gitulah. Nah, sebab kita dalam mazhab al-fuqaha wa jumhurul ulama lain daripada mutakallimin. Al-iman sebagaimana akan dibahas, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-ta'ati, dia akan bertambah keyakinan kita dengan ketaatan. Tambah banyak kita taat, berarti itu menunjukkan dia punya keyakinan, keimanan bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang kita punya keyakinan, keimanan kita dengan maksiat. Dia tidak akan tengok benda-benda yang mengaruk, melainkan dia punya hati penuh dengan syubhat. Nah, dia tak peduli bahawa Allah tengok dia ke tak tengok dia ke. Nah, atau mendengarkan lagu-lagu yang tak betul. Meskipun lagu itu tidak diharamkan pada dasarnya, mengikut konteks dan kandungan lagu itu. Nah, dia maksudnya lagu-lagu yang membangkitkan syahwat dia. Nah, berarti keimanan dia lemah. Nah, kalau tak dia akan mendengarkan kisah dia yang baik. Nah, yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Nah, dan begitulah. Wala ya'malul mar'u illa biqadri yaqinihi. Dan seseorang itu dia tidak akan beramal melainkan sekadar dia punya keyakinan. Keyakinan dia kuat, dia akan tambah beramal. Kita sendiri begitu. Bila mana kita teringat rindu kepada Allah, kita banyak berzikir, berselawat 10,000. Kadang satu hari itu kita, kadang 10 kali aja berselawat. Apa karena keimanan kita lemah, atau kita terlalu sibuk, ataukah kita punya kelalaian? Nah, kelalaian itu daripada lemahnya keimanan kita. So, kalau kita orang nak bagaimanapun sibuknya, orang boleh berzikir banyak, boleh bertafakur meskipun dia di mana-mana. Kita biasa hidup ikut dengan konferensi, boleh kita beribu-ribu berselawat, bertasbih, bertahmid kepada Allah di dalam konferensi, mengikuti konferensi. Nah, jadi bukan satu halangan. Nah, selama kita punya azimah kuat, keyakinan kita kuat. Nah, begitulah seterusnya. Wala yuqassiru 'amilun hatta yanqusa yaqinuhu. Begitulah seseorang yang beramal, dia tidak akan cuai atau kurang beramal. Bagaimana nak terjemah ke mana? Taksir ni cuai lah, ya, kurang sikit. Nah, sehingga keyakinannya berkurang. Jadi kalau dia berkurang keyakinannya, dia akan lambatkan sembahyang. Nanti asyik kita nak sembahyang Zuhur jam 4, supaya lepas sembahyang Zuhur tu tunggu sikit, masuk asar. Ya kan? Sekarang ni asar 4:30. Tak apalah sikit. Dia tak tahu nanti kemungkinan dia sikit perut masuk bilik air. Lebih setengah jam di sana habis. Kelalaian. Nah,
Wa qala Yahya bin Mu'adz inna lit-tauhid nuran. Sesungguhnya tauhid itu tauhid kita, aqidatut tauhid, yang di dalam hati kita mempunyai cahaya. Tauhid kita itu punya cahaya, kadang kita mengagungkan Allah, dia ada cahaya. Nah, wajah itu bercahaya bagi orang yang beriman, wajahnya bercahaya. Orang yang tak beriman, tak bercahaya wajah dia. Nah, meskipun dia senyum, putih kulit dia, mancung hidung dia, lenting bulu mata dia, bulu kening dia hitam, putih mata dia, mata putih dia lah, maka tidak ada cahaya. Nah, selama dia berbuat syirik kepada Allah. Nah, mereka katakan juga oleh syirki naran. Begitu juga perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, mempunyai api di dalam hati, panas, nah, gelisah di dalam kehidupan. Tapi orang yang beriman kepada Allah, cahayanya luar biasa, dia tenang. Nah, alaunya bertambah, alaun tahunan dia bertambah, dia biasa saja. Berkurang biasa saja. Dia yakin bahwa semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi tak perlu gaduh. Wa inna nurat tauhid ahraqu li sayyiatil muwahhidin. Nah, min nari syirki li hasanatil musyrikin wa arada bihil yaqina. Karena sesungguhnya cahaya tauhid itu lebih mampu untuk membakar kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan orang yang mengesahkan Allah, daripada api mempersekutukan Allah yang membakar dia punya kebaikan-kebaikan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang dimaksud daripada kata Yahya ibn Mu'adz ini, wa arada bihil yaqina, yaitu keyakinan. Jadi kalau yakin, insya-Allah selamat. Selamat dia. Dan tentunya ini persoalan yang terjadi antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar yang mengatakan la ilaha illallah akan selamat. Maka Sayyidina Umar minta supaya tidak disampaikan pada umatnya, supaya dia tidak berpangku tangan. Tapi sampai juga. Sampai juga. Jadi kalau orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, satu modal yang besar, insya-Allah selamat. Tapi kita jangan juga berhati-hati juga, sebab dengan adanya banyak dosa ini menyebabkan hati kita akan gelap. Jadi usahakan kuatkan keimanan kita dan perbanyak amal kita. Senantiasa husnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Qala al-Imam al-Ghazali wa qad ashara Allah Ta'ala fil Qur'an ila dhikri al-muqinin fi mawadi' dalla biha ala anna al-yaqina huwa ar-rabitatu lil khairati was sa'adati. Allah telah menyebutkan secara isyarat di dalam Al-Quran. Adanya Allah menyebutkan orang-orang yang mempunyai keyakinan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa keyakinan itu merupakan perantara, wasilah untuk memperoleh segala bentuk kebaikan dan bentuk kebahagiaan. Tentunya kita Asy'ariyah ini dia hanya ambil kesimpulan saja. Sebab sekarang nak tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan, buka aja dalam Google, ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan selalu muncul. Itu buku ada tuh. Buku di luar berapa jilid. Berkaitan dengan tafsir mawdu'i wal hadithul mawdu'i. Sekarang ini nak kumpulkan tentang keyakinan semua ada. Orang-orang yang tanda-tanda orang yakin dalam Quran ada semua disebutkan. Nah, sebutkan lagi sini akan panjang lagi ceritanya kita ini.
sudah besar akan besar lagi. Nah, indahnya Imam Ghazali ini, dia akan pertama meletakkan poin-poin yang besar, apa yang sedang dikaji tentang keyakinan masalah. Dia akan jelaskan poin-poin yang besar, takrif dia, poin-poin besar dia. Kemudian dia diskusikan dengan kita. Nah, sekarang kita depan, dia berdiskusi. Nah, maka dia kata, fa in qulta, kalau engkau mengatakan, boleh saja engkau nak bertanya, fama makna liyaqini, apa makna daripada keyakinan itu? Apa realiti keyakinan itu? Wa ma makna quwwatihi wa dha'fihi? Bagaimana kita nak mengenal arti adanya keyakinan itu kuat atau lemah? Kata Imam Ghazali, untuk menjawab pertanyaan ini, fala budda min fahmihi awalan. Mesti kita mengetahui makna daripada keyakinan itu. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu sendiri apa artinya? Summal ishtighalu bi talabihi wa ta'allumihi. Kemudian kita akan sibuk mempelajari, menuntut keyakinan itu dan mempelajarinya. Kenapa? Karena dalam ilmu mantiq dikatakan, fa inna ma la tufhamu suratuhu la yumkinu talabuhu. Karena sesuatu itu bila mana gambaran dia kita tidak pahami dia, kita akan tuntut. Al-hukmu ala syai'i far'un ala tasawwurihi atau far'u tasawwurihi. Menghukum sesuatu itu merupakan sebahagian daripada kita sudah mentasawurkan dia. Nak pergi haji, kita tahu kan tentang haji, karena kita sudah belajar tentang haji. Nak pergi haji ya, kita sudah mendengar tentang Ka'bah. Sekarang ini bukan itu saja, kita boleh tengok di YouTube. Nak pergi ziarah Rasulullah SAW di Madinah. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Rasulullah SAW di sana, untuk apa pergi? Ya kan? Buang-buang pitih. Kita mengetahui di sana ada Rasulullah SAW, fadilatnya sangat luar biasa ziarah, maka kita pergi ziarah. Nah, kemana? Ke Madinah? Untuk apa? Saja-saja. Ada hanya saja-saja. Buang pitih. Nak ziarah Rasulullah SAW. Nak kemana? Nak pergi ambil umrah. Nak tahu Ka'bah. Yakin tak ada Ka'bah di sana? Satu kita ke sana karena kita sudah yakin ada Ka'bah. Kalau ada untuk apa pergi sana? Buat pitih. Lihat beli kereta yang bagus. Pakai round-round. Tapi karena kita sudah yakin, akhirnya itu lebih baik untuk kehidupan kita di akhirat. Allah akan tambah kita punya rezeki. Tambah pergi kita umrah banyak, tambah rezeki, melimpah ruah rezeki kita. Itu yang kita sudah buktikan. Itu yang kita sudah buktikan. Tambah dekat kita kepada Allah, rezeki kita tambah bertambah. Keyakinan kita tambah bertambah. Karena kita sudah lihat Ka'bah dan sudah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah dengan penuh keyakinan. Kita lama ini kalau dia mengatakan fa'lam berarti ditambah biyaqinin. Itu bahasa turas dah. Ketahuilah dengan penuh keyakinan. Penulis sekarang ni dia fa'lam apa segala, ya kan? Wa minal ma'lumi dihantar saja. Orang dulu nak dia mengatakan fa'lam, ketahuilah dengan penuh keyakinan, saat mereka sudah kaji bahawa benda ini memang qat'i dia punya makna. Tak boleh dibincangkan. 100% sahih. Maka itu mereka menggunakan fa'lam. Jadi bukan saja-saja mereka letakkan fa'lam. Kita ikut fa'lam juga. Tak ada. Jadi mereka ni sudah yakin. Dia melakukan kajian istiqra'. Sudah kumpulkan semua ayatnya. Kumpulkan semua hadisnya. Dia kata fa'lam. Ketahuilah anna al-yaqina lafdhun mushtarakun yutlikuhu fariqani li ma'nayaini mukhtalifaini. Bahwasanya keyakinan itu merupakan lafaz mushtarak, mempunyai makna yang banyak. Kalau mushtarak mempunyai makna yang banyak. Kadang 2 maknanya, kadang 3 maknanya, kadang 4 maknanya. Yang menentukan susunan kata kita, yang menentukan bahwa yang dimaksudkan begini. Yang mana kata-kata keyakinan ini diungkapkan 2 kumpulan daripada ulama-ulama dalam bidang akidah ini. Al-mutakallimun wal fuqaha wal muhaddithun wa
wa jumhurul ulama. Naam. Yang pertama adalah an-nudharu wal mutakallimuna. Ahli-ahli fikir, ahlun nazar yani. Termasuklah Mu'tazilah wal mutakallimun. Bahkan termasuk di dalamnya Abu Hanifah di sini. Nah, yang mengatakan bahwa keyakinan itu di mana tidak terdapat asyak sama sekali dalam hati kita. Kita tak ragu, 100% yakin tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang berkaitan dengan keimanan. Amman nudharu. Nah, jamak daripada an-nadhir. Nah, wal mutakallimuna. Adapun ahli-ahli fikir ini dan para mutakallimun fayu'abbiruna bihi an adami syakki. Mereka mengungkapkan keyakinan ini adanya keyakinan kita tidak menerima sebarang syak. Bimbang. Dia tak bimbang. Nanti dia akan jelaskan bagaimana itu syak. Nah. Kerana idmailun nafsi ila tasdiqi bisyai'i lahu arba'u maqamatin. Karena kecenderungan hati kita untuk membenarkan sesuatu, dia mempunyai 4 tingkatan. Kalau pembahasan mantik ini orang ngantuk. Anda luruskan kaki anda dulu. Pertama, ayya'tadila at-tasdiqu wat-takdzibu. Naam. Adanya membenarkan sesuatu itu atau mendustakan, dia seimbang. Kalau tak salah dikatakan paralel, ya kan? Seimbang. Maksudnya kalau syak berarti 50% itu, ya kan? Dia benarkan 50%, dia dustakan 50%, syak lah tu, ya kan? Dan ini bidang. Jadi kecenderungan hati kita nak membenarkan sesuatu apa saja dia mempunyai 4 tingkatan. Pertama, ya'tadil at-tasdiq wa at-takdzibu. Nah. Membenarkan sesuatu dan mendustakannya dia paralel, seimbang. Wa yu'abbaru anhu bisyakki. Keadaan ini diungkapkan sama dengan asyak, dia ragu. Nah. Dia ragu. Kadang percaya, kadang tidak percaya. Kama idza su'ilta an syakhsin muayyanin. Sebagaimana kalau seandainya kita ni ditanya tentang seseorang yang tertentu, seorang yang tertentu. Ismail ke atau siapa ke? Anna Allah Ta'ala yu'aqibuhu am la? Wa huwa majhulul hali indaka. Apakah Allah mengazab dia atas kelekuan, atas pelanggaran dia, atau Allah tak mengazab dia? Sedangkan dia tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu Allah? Macam orang-orang ateis. Ateis tidak peduli. Ada Allah, ada Allah. Mungkin dia tanya, apa itu Allah? Dulu anaknya Husni Mubarak seorang tu ditanya, tahu tak tentang Muhammad? Anda dengar? Ada namanya Muhammad. Tapi yang lebih tua itu yang dia banyak beramal. Yang adik ni. Tahu sebab namanya, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Cerita je lah. Itu disampaikan oleh orang Mesir, orang-orang yang kita percayai. Siapa itu Muhammad katanya? Saya dengar. Dia hidup di barat. Dia besar di England. Dia tak pernah belajar tentang agama. Bagaimana nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ini dari kecil kita tahu. Ada orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia nak, bila mana ditanya tentang Allah, apakah Allah akan mengazab kita? Siapa itu Allah nak mengazab kita? Sebagian orang liberal dia kata kita tak tengok lagi syurga dan neraka. Orang banyak di TV kita dengar. Ayahnya Masya Allah, Haji Ismail bin Haji Mahmud. Semua haji-haji.
fa inna nafsaka la tamilu ila al-hukmi fihi bi itsbatin wala nafyin. Maka hati kita tidak akan cenderung untuk memberikan hukuman. Betul ke atau tak betul? Mengisbatkan ke, mengiyakan ke atau apa, atau menidakkan, menafikan. Menidakkan tak ada. Saya tembak-tembak bahasa Melayu tu. Tapi kita ada pakar bahasa Melayu. Nah, alhamdulillah. Bal yastawi indaka imkanul amrayni. Bahkan kedudukan dua perkara itu, mengisbatkan atau menafikan, di sisi kamu sama aja. 50%. Fayusamma hadha syakkan. Perkara ini bila mana sama dianggap dengan syakkan, ragu. Nah, itu yang pertama tu. Naknya permula Imam Ghazali kepada kita. Nah, keterangan ni. As-sani an tamila nafsuka ila ahadil amrayni ma'a syu'uri bi imkani naqidhihi. Naam. Walakinnahu imkanun la yamna'u tarjihal awwali. Naam. Pertama, adanya hati kita cenderung kepada salah satu daripada keduanya. Dengan kita merasakan, naam, salah satu daripada keduanya itu bertentangan di dalam hati kita. Biimkani naqidhihi, boleh saja. Naam, ma'syuri biimkani naqidhihi. Ada sedikit. Boleh saja betul, boleh saja benar, tapi sedikit. Ada kemungkinan. Walakinnahu imkanun, kemungkinan ini la yamna'u tarjihal awal, tidak melarang kita untuk menguatkan pandangan yang pertama. Kita mengatakan tak, memang ada. Tapi kadang juga tergores dalam hati. Kalau kita seorang-seorang di rumah berpikir, kan? Bahaya tu. Bahaya. Kama idza su'ilta an rajulin ta'rifu bis-salahi wat-taqwa annahu bi'ainihi law mata ala hadhihi al-halati hal yu'aqab. Sama halnya bila mana kita ditanya tentang seseorang, kita mengetahuinya orangnya orang saleh dan penuh dengan ketakwaan. Tentang orang itu sendiri, annahu bi'ainihi, kalau seandainya dia mati dalam keadaan ini, dia berbuat baik dan dia bertakwa, sokmo sujud ke masjid, pergi dengan sokmo, hal yu'aqabu, dia akan diazab tak? Tentu jawabannya fa inna nafsaka tamilu ila annahu la yu'aqabu aktsar min mailiha ila al-iqabi. Tentu jiwa kita akan menjawab bahwa akan cenderung bahwa dia tidak akan diazab. Lebih banyak daripada kecenderungan hati kita bahwa dia diazab. Kita kata lah orang baik dia. Cuma kadang kita bertanya, tapi yang mengetahui 100% hanya Allah sahaja. Dalam satu hadis seorang tu waktu meninggal dunia hari kiamat nanti diangkat, semua malaikat gembira nak menghadapkan dia kepada Allah. Bahwa ini memang 100% terus masuk syurga ni. Allah kata tak. Orang ni aku tahu, orang bermasalah. Coba tengok. Jadi tapi kita mesti husnudzan, tengok dia orang saleh, banyak mengeluarkan zakat, banyak tolong orang, pada dasarnya insya-Allah khair. Nah. Tapi kita tak boleh yakin 100%. Kita katakan insya-Allah, wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Nadhunnuhu insya-Allah minas salihin, wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Dalam hadisnya tuan, kalau ada tengok orang tu, bagaimana dia? InsyaAllah dia orang baik. Dan kita tak nak mensucikan orang. Dan lebih mendahului Allah. Nah, kita tengok zahirnya. Tapi sakit bakinya serahkan kepada Allah. Sebab kita mengatakan, dia, Masya Allah, dia pasti masuk syurga dia. Dikubur sudah bidadari. Tak boleh juga. InsyaAllah dia orang baik. Kita doakan ya. Dia orang baik. Kadang kita ni tengok orang serbannya besar, wali besar tu pasti surga. Bergelimpangan dengan bidadari nanti dikubur dah. Belum tentu. Belum tentu. Nah. Ya kan dia mengatakan ma qaulukum fi hadzal rajuli
Katakan apa? Khairan insyaallah. Kan ada insyaallah-nya kan. Tapi kan dikatakan bila mana jiran itu menyaksikan seseorang yang meninggal itu baik itu merupakan saksi di sisi Allah. Allah tak tolak dah. Nah, ya kan? Allah tak tolak dah. Tapi kita yang sembahyang itu kadang kita tak tahu. Ma qaulukum fi hadzal rajul? Apa yang kau katakan pada orang yang mati ini? Baik, semua kita bilang. Sedang kita tak tahu. Ya kan? Kita tak tahu pun. Mudah-mudahan kita insyaallah baik. InsyaAllah baik. Diam sajalah. Karena kita disuruh menyebutkan kebaikan orang, yakni orang yang mati. Yang kejahatan itu kita adu lebih, mudah-mudahan Allah maafkan. Diamkan sajalah. Uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang sudah mati. Dia sudah mati dah, kita minta anu saja. Selama dia min ahli la ilaha illallah. Nah. Iyalah, tidak ada orang yang masuk syurga hatta pun Rasulullah melainkan dengan kurnia Allah. Hatta engkau ya Rasulullah, kata sahabat, meskipun saya. Kecuali kalau seandainya Allah tidak melimpahkan rahmatnya kepada saya, maka saya pun tidak akan masuk syurga kecuali dengan kurnia Allah, rahmat Allah. Tetapi meskipun demikian semua orang akan masuk syurga dengan rahmat Allah dan kurnia Allah, tetapi nikmat yang ada di syurga akan dibagi-bagi mengikut kadar amalan masing-masing. Takkan sama orang yang sembahyang tahajud, jam 2 dah bangun dah sembahyang tahajud, tunggu sampai azan, sama dengan orang yang bangun waktu azan. Tak sama. Tak sama. Nah, tapi kalau kita kembali lagi daripada asal usul keimanan, lain pula cerita. Tetapi orang yang imannya kuat memang dia enggak bangun. Dia kan tertuju pada Allah. Dia senang nak bangun tengah malam. Kenapa kan dia boleh bercakap-cakap dengan Allah? Nanti dia mengadukan hal dia kepada Allah, bermunajat dengan Allah. Dan itulah keindahan, kelezatan menyebabkan hati kita, badan kita kuat. Nah. Dan kita juga boleh buktikan kalau kita nak bangun sudah pasang jam apanya? Apa namanya itu? Yang beker tu, alarm. Karena kita tak bangun. Karena banyaknya dosa. Karena tak pakai alarm, orang boleh bangun. Terutama kalau dibaca wiri-wiri yang tertentu. Subhanallah. Jadi katanya fa inna nafsaka tamilu ila annahu la yuaqabu. Apa yang kita tengok, maka hati kita mengatakan lebih cenderung dia tak diazab. Lebih daripada adanya anggapan hati kita cenderung bahwa dia akan diazab. Nah, apa sebabnya? Wadzalika lidzuhuri alamatis salahi. Karena nampak tanda-tanda kebaikan yang ada pada seseorang itu. Dia orang saleh. Bahasa Melayunya kesalehan juga kan Maulana. Kesalehan melukai sudah. Saya takut orang nama apa pula kesalehan ni dalam hadal ini. Wa ma hada, berdasarkan ini fa anta tujawwizu ikhtifa amrin mujibin lil iqabi fi batinihi wa sariratihi. Naam. Engkau katanya tujawwizu amran ikhtifa amri mujibin lil iqabi. Engkau akan menyembunyikan. Engkau lebih mempercayai lebih adanya perkara realiti yang sebenarnya yang tersembunyi di dalam hati dia, dalam hati orang itu, yang mana dia akan semestinya artinya amri mujibin, yang mana berhak dia diazab. Maksudnya kita tidak tahu dalam hati dia. Kemungkinan dia bermasalah dengan Allah. Kita tidak tahu. Nah, adapun yang perkara yang di dalam hati dia, apakah dia punya akidah bermasalah atau masalah itu, kita tidak tengok benda itu.
kita maksudnya ketepikan benda itu. Kita tak tahu. Itu kita ketepikan. So kita tak tahu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fahadat tajwizu musawiqun dalam naskah lain musawin lidzalikal maili. Dan adanya kita apa namanya? Bagaimana terjemahnya Maulana? At-tajwizu adanya kita lebih condong mengatakan dia selama. Nah, itu sama dengan kecenderungan yang ada dalam hati kita. Nah, walakinnahu ghairu dafi'in rujahanahu. Nah, ala taraf tsani. Kata Imam Murtada Zabidi. Nah, walakinnahu ghairu dafi'in rujahanahu. Tapi dia tidak akan menolak adanya yang diterjihkan bahwa dia selamat. Fahadil halatu tusamma dhannan. Keadaan ini dianggap zannan. So, zan itu bertolak daripada 60 sampai ke ataslah sebelum jadi 100%. Nah, 70 kalau betul zan. Lebih daripada zan. 60 zan. 70 lebih. Nah, sudah. Nak sampai ke 99, 100 baru dia kata mutlaqul yakin. Nah, siapa yang kira begitu keyakinan dia? Nah, tapi kita insyaAllah yakin Allah ada. Yakin Allah yang hanya dia berhak untuk disembah. Yakin Allah punya surga dan neraka, kita yakini. Nah, yakin bahwa Allah adil, maha adil. Nah, kita yakin tu. Nah, itu yang diajarkan oleh orang tua kita dari kecil. Nah. Jadi kalau begitu ada dia punya kita lebih dominan dalam hati kita bahwa dia selamat. Tapi kadang ada juga, kadang timbul juga, kita tak tahu serahkan sama Allah. Kita tak tahu apa yang terjadi di belakang apa layar. Kita tak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu. Dan ada buktinya, ada hadisnya juga. Ada hadisnya. Nah. Tapi biasanya orang yang baik ini dia akan berkelakuan baik di hadapan orang secara berterusan. Kalau sudah lama itu memang dari dulu gitu bentuknya. Macam orang baik itu. Apalagi waktu meninggal dunia dia boleh bersyahadat segala. Itu bukan masalah biasa, ini masalah luar biasa. Nah. Dia kalau sudah tengok dia amalannya Masya Allah, ada tanda-tandanya lagi sebagaimana Rasul ajarkan kita waktu meninggal dunia, Masya Allah. Dia punya mayat lagi, ringan lagi, Allah Akbar. Ada orang yang wangi dia punya dia. Dia punya justa dia, bangkai dia wangi. Nah, wangi. Nah, tok guru saya di situ atau wangi dia punya baru dia saya dibawa hospital dulu. Dia pelarian politik Habib Ujail, alim. Nah, wangi. Nah, saya termasuk angkat dia punya badan. Waktu masih dikubur tu. Waktu sudah dikeluarkan daripada dia punya peti dia, saya angkat ke bawah. Baru pertama kali saya kuburan di Mesir. Allah, nampaknya banyak mayat-mayat yang sudah dalam situ. Allah. Balik rumah pun bau mayat juga. Sebab itu kita bau kan daripada kubur tu. Tok guru kita bawa wangi. Masuk itu banyak baunya lain. Allah, lama baru hilang. Sudah mandi kita, sudah buka berbau. Kuat. Kuat. Kecuali di kampung di Mesir gitu pasal tak ada tempat kan di dalam punya kubur tu canggih dia. 2 ke bawah. Itu rata. Oh, begini. Hei. Tengok mayat-mayat itu. Nah. Kita naik. Jadi mungkarwan lagi datang gitu. Yang ketiga, antamilan nafsu ila bihayya
Naam. Bihaitsu yaghlibu 'alaiha wa la yakhturu bil bali ghairuhu. Baik. Orang baik. Wala khatara bil bali, seandainya tergores di dalam hati. Naam. Maka naam. Gimana? Di sini la nabatin nafsu, la abatin nafsu, la ta'ba. Naam. Dan naskh yang lain, la ta'ba atau tamtani'u an qabulihi, maka jiwa kita enggan untuk menerimanya. Naam. Di sini la abati. Situ apa? Ta'ba. Ta'ba. Dan naskh atau la tamtani'u. Maka jiwa kita akan enggan untuk menerimanya. Naam. Naam. Kalau seandainya sebaliknya, dah tahu dia orangnya baik. Naam. Walakin laysa dzalika an ma'rifatin muhaqqaqatin. Tapi apa yang kita benarkan itu tidak berdasarkan ma'rifat yang sudah dikaji secara tahqiq. Secara tahqiq memang apa? Secara kajian yang betul. Kemas. Secara kajian yang kemas. Dapat ilmu lain kita hari ini. Barakallahu fikum. Apa sebabnya? Idh law ahsana sahibu hadzal maqami. Naam. Karena seandainya orang ini yang kedudukannya yang berada pada posisi yang ketiga ni, naam. Dia pandai at-ta'ammula, merenungkan, wal isgha'a ila at-tashkiki wat tajwizi. Boleh dia memperhatikan dan mengetahui. Isra' itu mendengarkan. Maksudnya boleh mengetahui apa itu at-tashkik, syak, wat tajwizi, dan lebih membolehkan daripada salah satu daripada dua makna, membenarkan atau tidak membenarkan. Nah, ini yang tadi itu tashkik 50%. Kalau tajwiz dia lebih daripada 50%, 60, 70. Dia lebih cenderung kepada 70. Tapi ini yang lebih dominan lagi nih. Lattasat nafsu lit tajwizi. Kalau seandainya dia merenungkan data-data yang ada, pasti hati dia lebih cenderung untuk mentarjihkan yang lebih benar kedudukannya. Wa hada yusamma i'tiqadan muqariban lil yaqini. Ini merupakan i'tiqad yang dekat dengan keyakinan. Belum yakin lagi. Yakin ini 100%. Wa huwa i'tiqadul awammi fi syar'iyyati kulliha. Yaitu i'tiqad kepercayaan orang awam terhadap masalah-masalah asy-syar'iyyat. Masalah-masalah fikih, sembahyang asyari ini bukan akidah, mengenai puasa, mengenai zakat, mengenai pelaksanaan adalah. Orang awam kalau kita mengatakan sembahyang, ya sembahyanglah. Dia lebih dominan bagi mereka. Nah, ini hampir sampai kepada keyakinan. Nah, coba letakkan injak-injak surat kabar Arab di Indonesia dulu. Tak tahu sekarang nih. Orang tukang becak tu yang tak sembahyang ditampar kita tu. Dia kan Quran ya, suci. Dia akan pukul kita. Jangan kita kurang ajar. Kemungkinan dia tak sembahyang, mungkin dia minum arak. Ada tulisan Quran, dia akan bela. Nah, ulama diganggu, dia akan mengamuk. Padahal biasa-biasa saja. Ada kawan saya, dia orang alim. Dia pencuri, dia kata, saya masuk belakang dah. Kecuali Tok Syekh saja rumahnya saya tak masuki. Anak tak berani ya. Dia terus terang gitu. Tok Syekh saja saya tak masuk rumahnya. Yang lain masuk belakang katanya. Dia takut sama orang alim. Takut durhaka. Dia tak takut durhaka dengan Allah. Wa huwa i'tiqadul awam fi syar'iyyati kulliha. Dalam masalah syar'iyat ni. Id rasakha atau rasukha fi nufusihim bi mujarradis sama'i. Karena sudah yakin, sudah kokoh di dalam jiwa mereka
hanya semata-mata mendengarkan saja. Wajib sembahyang, wajib puasa. Puasa dah, puasa kita orang Islam Coba tengok orang, pernah belajar tak? Tak belajar pun. Sembahyang tak? Sembahyang, kita Allah ciptakan kita. Di Indonesia, di kampung-kampung. Sembahyang dia. Tak belajar pun. Dia hafal mati suratul Fatihah. Kan itu yang didengar oleh orang tua dia. Yakin tak ada Allah? Yakin. Malah dengar-dengar aja. Nah. Hatta inna kulla firqatin tathiqu bi sihhati madhhabiha wa isabati imamiha wa matbu'iha. Sehingga setiap kumpulan ini, kelompok-kelompok Murji'ah, kelompok Syiah, kelompok Khawarij segala tu, mereka percaya adanya mazhab dia dalam akidah betul, mazhab dia betul. Macam Syiah Imamiyah, dia percaya. Dia percaya bahawa Sayyidina Abu Bakar menzalimi Sayyidatina Fatimah. Padahal tak demikian. Menangislah segala, Allah dizalimi Sayyidatina Fatimah, engkau mazlumah segala. Padahal dia tak faham kisah yang sebetulnya. Nah, bagaimana akan datang? Tapi begitulah. Dia menganggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu lanun. Dan dianggap ibadah. La ilaha illallah. Kita alhamdulillah sayang semua sahabat. Wa isabati imamiha. Dan adanya kumpulan itu mempercayai bahawa imamnya betul. Wa matbu'iha. Dan orang yang diikuti. Walau dzukira li ahadihim imkanu khata imamihi nafara an qabulihi. Kalau seandainya kita mengatakan kepada seseorang daripada mereka, adanya imam dia itu dia boleh saja salah, dia akan mengamuk. Imam Abu Hanifah begini. Coba tengok kalau datang sini pun ke mana-mana, kalau kita kunut, mana dia mau kunut? Saya yakin bahawa itu yang pandangan yang paling betul. Sebagaimana ditetapkan oleh Abu Hanifah. Kita pun yang dianggap salah. So, imamnya menyampaikan demikian. Tak usah Imam Abu Hanifah Al-Mahdali saja. Beberapa murid itu. Dia mempertahankan kita yang kuat. Padahal boleh saja kita salah. Mana boleh? Serban besar tu, ya kan? PhD daripada Azhar. Padahal boleh saja salah. Tapi awam begitu. Dia akan mengamuk. Dia akan pukul. Orang yang mengatakan itu tidak baik. Dia sudah tengok daripada awal. Padahal kita ini siapa? Maka itu dia percaya Abu Hanifah. Dia mau mati. Dia akan mati. Membela Abu Hanifah. Bahkan menjelekkan dari Imam Syafi'i. Dan begitu je mazhab Maliki. Sebagai anunya pengikutnya akan menjelekkan. Mana ada? Kalau bukan Imam Malik, mana dia punya boleh jadi faqih? Pula dah. Kita pula mengatakan dia mengumpulkan antara data-data yang datang daripada Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan dia mazhab yang paling hebat. Kerana dia mengumpulkan antara akli dan nakli. Sudah. Kita pula di sini akan mati-matian membela. Kecuali anak-anak kita kat kiring keluar, akan dirubah pemikiran dia. Itu lainlah. Tapi banyak kawan-kawan kita yang di Indonesia yang dikirim dia tak berubah. Pasal dia sudah kemas di pondok. Sudah kemas di pondok. Balik itu dia tidak akan terpengaruh. Paling kurangnya dia seimbang pemikiran dia lah. Saya dulu kalau bukan pengikut Imam Syafi'i, saya tak mendengar. Jadi pernah lah waktu saya sampai di Mesir tahun 1982, saya nak hadir pengajian Syekh Ismail Al-Adawi, alim besar tu. Dengan cambannya segala, memang orang alim besar. Jadi saya ikut dia pengajian di rumahnya tentang mazhab Maliki. Syarhus Saghir lil Imam Ad-Dardir. Saya pun balik bilang sama abang, waktu itu abang bikin PhD. Hada awal wa akhir marrah. Kenapa pula? Ini pertama kali dan akhir kali saya tak mudah hadir sama dia. Kenapa dia mazhab Maliki nampaknya? Kita bukan Syafi'i, kita kan Syafi'i. Bodoh sangat katanya kamu. Ambil semua daripada orang alim, nanti engkau akan mengambil satu kesimpulan. Jauh lebih indah. Gitu nampaknya. Mulai saya pun mengumpulkan semua mazhab. Ikut sini. Betul juga.
Kalau kita akan bermasalah dalam beberapa masalah. Nah, kalau kita tak tahu mazhab, kita akan banyak bermasalah. Dalam beberapa permasalahan sekarang ni, yang boleh memberatkan kita. Tapi saya mazhab Syafi'i. Tapi kadang kalau darurat saya mimbabi apa namanya at-talfiq wa laysa mimbabi tatabbi'ir rukhasat. Sama dengan kita mimbabi talfiq kalau kita umrah atau haji disentuh oleh perempuan. Nak kembali lagi di hotel nak wudu. Sedangkan iqamah salat sudah. Nak qamat dah. Jadi dengan adanya kita mengetahui, kita boleh kita ambil mazhab lain. Jadi cukup indah. Maka itu boleh ditafsirkan waqtilaf ummati rahmah. Perbezaan pandangan antara umat saya ini adalah rahmat. Meskipun dia punya sanak saya tak dapat lagi, tetapi realitinya begitu. Setiap sesuatu yang kita tukar pasti ada niat. Mesti berdasarkan niat lah, bukan saja-saja. Dan begitulah seterusnya. Kita bilang ar-rabi' lah. Jadi kalau seandainya kita sebutkan kepada seorang dari mereka adanya imamnya boleh saja salah, dari mana dia terima? Padahal boleh salah. Sebab semua imam mengatakan wa ra'yuna sahihun yahtamilul khata'i, dan pandangan kita itulah yang benar. Tetapi kemungkinan boleh saja salah. Wa ra'yu mukhalifina khata'un yahtamilu as-shawab. Dan pandangan selain daripada kami yang bertentangan dengan pandangan kami adalah salah. Tetapi boleh saja benar. Itu semua mazhab mengatakan demikian. Al-Imam Syafi'i pandangnya begitu, yang lainnya begitu. Mengatakan pandangan kami adalah yang benar, tidak boleh saja salah. Itu yang benar. Pandangan yang bertentangan kami adalah salah pada dasarnya. Tapi boleh saja benar. Sebab apa? Sebab kalau dia mengatakan pandangan kami adalah yakni 50% itu mempermainkan agama. Al-Imam Syafi'i yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut setiap pagi subuh mengikut dalil yang seperti dia. Dia mengatakan itu. Yang lain mengatakan tak. Seandainya tidak yakin dan dia lakukan, berarti dia mempermainkan agama. Berarti Imam Syafi'i mempermainkan agama. Dan tidak boleh mempermainkan agama. Memang asal usulnya zanni. Ada kesanunya. Boleh benar. Tapi setelah dikaji, dia yakin bahawa begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dia ambil itu. Yakin dalam masalah itu. Meskipun asalnya tadi tak yakin. Kalau tak, dia enggak mempermainkan agama. Dan itu masalah cabang. Kedudukan yang keempat, nak mengetahui makna keyakinan ini. Kita nanti baca ni, kemudian gambarannya dia nanti, kemudian al-ma'rifatul haqiqiyatu al-hasilatu bi tariqil burhanil ladzi la yushakku fihi. Adanya pengetahuan kita yang sebenarnya, yang penuh dengan keyakinan, yang kita sudah kaji, yang kita perolehi mengikut argumentasi yang kuat. Mengikut argumentasi wa al-istidlal, dan menggunakan dalil. Digunakan dalil, kemudian dia adakan argumentasi. Ada dia berdasarkan kajian ilmu. Yang mana tidak diragui. Terutama apa yang disampaikan oleh ulama kita. Wala yutasawwaru syakku fihi, dan tidak akan digambarkan bahwa ada keraguan terhadap perkara yang dipercayai. Fa idza tana wujudu syakki wa imkanuhu, bila mana tidak terdapat syak sama sekali, atau boleh saja terjadi, dia sudah nafikan imtana wa imkanuhu, dia yakin sebenarnya.
bahwa tidak ada syak atau mengikut ahli al-mutakallimin wan nuzar. Dan di antaranya Imam Abu Hanifah. Itu yakin jadi mesti 100%. Kita pula bagaimana akan dibahas setelah itu. Jadi kita akan mulai insyaAllah kalau besok kita ada waktu. Nah esok tentu tak datang pula kalau esok. Tak apalah malam. Besok kita boleh belajar esok. Jadi sampai di sini dulu. Ini 4 tingkatan. Contoh daripada keyakinan